adalah fathah. Seperti kataba, yaktubu, qara'a, yaqra'u, hafidha, yahfazu. Semuanya depannya apa? Fathah. Ini hukumnya asalnya. Nah, kalau untuk dapatkan ada fi'il mudhari huruf mudhari'ahnya dhamma, berarti jumlah fi'ilnya asalnya 4 huruf. Makanya lihat aroda, hamzah, ra, alif, da. Jumlahnya 4. Karena 4 huruf maka depannya yu. Di Al-Quran banyak atau dapatkan yunzilu, nunzilu, yukhriju, yudkhilu. Berarti kalau mendapatkan depannya dhamma, menunjukkan berapa jumlah fi'ilnya, hurufnya 4. Ditambahkan hamzah di awalnya pada bentuk madinya. Baik, ini poin pertama. Perhatikan kata yuridu artinya ingin. Yang menginginkan dia. Kalau yang menginginkan adalah kamu, maka kita ubah ya jadi ta. Apa jadinya? Turidu. Kamu ingin. Kalau yang menginginkan adalah saya, maka nanti antum akan belajar berubah menjadi uridu. Uridu artinya saya ingin. Kalau yang menginginkan adalah kami, maka kita ubah menjadi nuridu. Begitu. Kalau menginginkan adalah kalian, turiduna. Kalau menginginkan adalah mereka, yuriduna. Intinya nanti kita akan berubah, akan belajar perubahan-perubahan ini. Yuridu, coba saya ulang. Mana yuridu? Dia ingin. Turidu, kamu ingin. Uridu, saya ingin. Nuridu, kami ingin. Turiduna, kalian. Tanyakan kalian. Yuriduna, mereka ingin. Nah, ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika ada sebuah pertanyaan sampai kepada kita, mada turidu ya akhi? Mada turid ya akhi? Mada turid ya akhi? Apa yang kamu inginkan? Apa jawaban kita? Uridu. Karena jawabannya saya. Mada turid ya akhi? Jawabannya apa? Uridu. Saya ingin. Kira-kira butuh objek gak fi'il ini? Butuh. Saya ingin apa? Nah, perhatikan, kalau antum menggunakan kata yuridu dalam kalimat, maka kata yuridu ini butuh objek. Objeknya ada 2 kemungkinan. Objeknya ada berapa? 2 kemungkinan. Bisa jadi objeknya benda. Contoh, saya ingin air, saya ingin nasi, saya ingin pena, saya ingin kitab, begitu. Kalau sesuatu yang diminta adalah benda, maka maf'ul bihnya antum berikan dalam keadaan mansub. Misal, mada turidu ya akhi? Saya ingin pena. Jawabannya, uridu qalaman. Nakirah, saya ingin sebuah pena. Atau antum bisa berikan dengan ma'rifat, uridul qalama. Apa bedanya? Kalau uridu qalaman, saya ingin pena. Pena apa saja, yang penting itu pena. Tapi kalau antum bilang uridul qalama, yang itu penanya, bukan yang lain. Karena alif lam menunjukkan makna khusus. Paham tom? Saya ulang. Mada turidu ya akhi? Apa yang kamu inginkan wahai akhi? Antum bilang, saya ingin kitab. Gimana jawabannya? Uridu kitaban. Kalau yang antum maksud adalah kitab apapun itu. Tapi kalau antum maksud saya ingin kitab yang itu, gimana? Uridul kitab. Uridul kitab, hakada. Mada turid ya akhi? Saya ingin air. Jawabannya, uridu ma'an, hakada. Kalau airnya sudah ditentukan, air yang itu, gimana? Mada turid ya akhi? Uridul ma'an. Bisa dipahami? Objeknya gimana? Kata benda langsung bentuknya mansubun. Kalau antum nakirah kan berarti umum. Kalau ada alif lam berarti sudah khusus. Paham tum? Baik. Kemungkinan yang kedua,
ketika ada kata yuridu sampai kepada kita, objek yang dibutuhkan adalah berbentuk kata kerja. Bisa gak yang diinginkan adalah pekerjaan? Mada turid ya akhi, kamu ingin apa? Saya ingin membaca Quran. Saya ingin belajar bahasa Arab. Saya ingin minum kopi. Saya ingin kawin lagi, itu jangan. Apa? Ingin apa? Pekerjaan. Saya ingin membaca Al-Quran. Membaca pekerjaan bukan? Pekerjaan. Saya ingin menghafal Al-Quran. Menghafal kata kerja bukan? Saya ingin belajar bahasa Arab. Belajar kata kerja bukan? Kata kerja. Kalau seandainya kita inginkan adalah kata kerja, maka kata kerja yang antum sebutkan sebagai maf'ul bih wajib antum sebutkan dengan bentuk masdar. Berarti antum harus hafal masdar. Udah belajar belum masdar? Udah pelajaran 11. Makanya sebelum belajar ini kita belajar dulu masdar. Contoh misal saya ingin membaca Quran. Uridu asan qiraatal Quran. Luar biasa. Asyamsul terdepan. Ya, makanya foto dulu kita berdua ya. Uridu qiraatal Quran. Qiraah adalah merupakan masdar dari kata qara'a. Saya ingin menghafal Quran. Uridu asan, uridu hifzul Quran, gitu loh. Saya ingin belajar bahasa Arab. Gimana? Uridu darsal lughatal arabiyyah atau dirasatal lughatil arabiyyah. Ini caranya kalau seandainya apa? Objek yang ada pada kata uridu merupakan bentuk kata kerja. Atau dengan cara yang kedua, boleh masih menggunakan fi'il. Boleh. Tapi syaratnya antum harus dahului fi'ilnya dengan an masdariyah. An yang menjadikan fi'ilnya bermakna masdar. Uridu qiraatal Quran, antum boleh ungkapkan dengan fi'il, tapi syaratnya apa? Fi'ilnya harus ada apanya? An. Gimana jadinya? Uridu an aqra'al Quran, gitu tuh jadinya. Uridu an aqra'al Quran. Lihat kata aqra didahului oleh apa namanya? An. Ketika ada fi'il didahului oleh an, maka mana fi'ilnya sama seperti bermakna masdar. Makanya namanya annya masdariyah, gitu. Uridu hifzul Quran, boleh antum gunakan dengan fi'il tapi ada annya gimana? Uridu an ahfazul Quran. Saya ingin belajar bahasa Arab. Uridu darsal lughatil arabiyyah. Antum boleh pakai fi'il gimana jadinya? Uridu an adrusal lughatal arabiyyah. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi saya ulang kembali, ketika kata yuridu digunakan dalam kalimat, maka objeknya dua kemungkinan. Yang pertama bentuk kata benda. Kalau kata benda langsung masukkan. Tapi kalau yang diinginkan adalah pekerjaan, antum harus menggunakan salah satu dari dua cara. Yang pertama, antum ubah fi'ilnya menjadi masdar. Yang kedua apa? Tetap boleh pakai fi'il tapi ada apanya? Ada an. Nah, dari dua bentuk maf'ul bih ini, di pelajaran 16 kita baru belajar yang pertama. Ungkapan yang mana? Yang pertama, yaitu objeknya yang langsung bentuk kata benda. Adapun yang bentuk kata kerja, yang kedua ini, kalau yang diinginkan kata kerja, baru akan dipelajari di pelajaran 17. Kenapa? Karena dalam pelajaran 17, selain kita belajar tentang uridu untuk objek kata kerja, kita juga akan belajar apa yang menyebabkan mudhari menjadi mansub. Antum belajar nanti ternyata mudhari bisa mansub. Seperti isi bisa mansub. Nanti apa sebab-sebabnya akan dijelaskan. Makanya apa? Poin yang kedua ini nanti baru akan dibahas rinciannya di pelajaran 17. Insya Allah masih mudah, antum masih belajar yang ini nih. Yang diinginkan semuanya benda.
Misal saya tanya sama Akh Bobi yang diminta, yang diinginkan benda. Ya Akh Bobi, mada turid? Uridu kitaban. Mada turid ya Akh Deni? Uridu ma'an. Tafadhal, Masya Allah. Mada turid ya Akh Syamsul? Uridu sayyaratan. Masya Allah, Allahumma amin, sayyarah. Masya Allah. Ya Akh Haris, mada turid? Uridu syurban. Asan, uridu syurban, saya ingin minum berarti. Ini kata kerja nih, dijadikan master, luar biasa. Langsung pakainya itu. Masya Allah. Ah Imam, mada turid ya Imam? Masya Allah. Dapat ini. Uridu nuqudan. Uridu nuqudan, THR-an. Masya Allah. Mada turid ya Muhammad, bukan. Mas Rahmadi. Mada turid ya Rahmadi? Uridu baitan. Masya Allah, uridu baitan jadidan wa hakada. Insya Allah ya, yang kita pelajari masih yang mana nih? Masih yang kata benda. Budi, mada turid ya Budi? Uridu maktaban. Uridu maktaban. Masya Allah, yang meja. Uridu maktaban. Saya kira mazhaban tadi. Uridu maktaban. Masya Allah. Saya kira mata. Saya juga dengar uridu martabak tadi. Uridu martabakan. Wah, kata. Adapun yang kata kerja nanti akan dibahas di berikutnya. Bisa dipahami ya? Baik. Saya lanjutkan ikhwah. Ini poin pertama yang kita bahas. Kemudian pembahasan kedua. Saya hapus ya. Baik. Pembahasan kedua yang insya Allah yang akan kita bahas di pelajaran 16 ini, kita akan belajar tentang ma'al mausulah. Ma'al mausulah, yaitu ma yang menunjukkan kata sambung. Ma menunjukkan makna kata sambung yang diartikan dengan asyai'ul ladzi. Asyai'al ladzi. Apa itu syai'al ladzi? Sesuatu yang. Misal contoh, mada satashrabu ya akhi? Mada satashrab? Apa makna mada satashrab? Apa yang ingin kamu minum, wahai akhi? Al-jawab, sa'ashrabu ma'an. Saya akan minum apa? Air. Jadi dia minum hanya apa? Air. Tapi kalau seandainya ikhwah fillah, objeknya saya gunakan dengan isim mausul. Mada satashrab ya akhi? Dia jawab, sa'ashrabu ma'alal maktabi. Sa'ashrabu ma'alal maktabi. Nah, ma ini sebagai isim mausul. Karena dia isim mausul, maka setelahnya nanti namanya silah mausul. Jadi nanti kita belajar lagi tentang penggunaan isim mausul seperti kata alladhi. Ma mana sa'ashrabu ma'alal maktabi? Saya akan minum apa yang apa? Alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Artinya apa? Apa saja yang ada di atas meja saya mau minum. Menunjukkan mana umum. Atau mengatakan mada satashrab ya akhi? Sa'ashrabu ma tashrab. Masya Allah. Awalnya sa'ashrabu ma tashrab. Saya akan minum apa saja yang kamu minum. Apa yang kamu minum, saya minum. Ini menunjukkan bahwasanya kata ma ketika digunakan di dalam kalimat menunjukkan makna umum. Ini kita akan belajar ini nih, penggunaan kata ma yang sebagai isim mausul yang menunjukkan makna umum. Ya akhi, mada taqra? Apa yang kamu baca? Aqra'u ma fi kitab. Masya Allah. Aku membaca apa saja yang ada dalam. Jadi yang ada dalam buku ini semuanya dibaca. Sampai daftar pustakanya, ya, sampai di akhirnya kemudian kata pengantarnya dibaca semua.
Kenapa? Karena dia memberikan kalimat aqra'u ma fil kitab. Aku membaca apa saja yang ada dalam kitab. Baik, nanti aku mau belajar insyaallah ma mausulah ini bagaimana penggunaannya dan nanti bagaimana maknanya ketika digunakan. Baik, pahami ikhwan? Ini singkatnya tentang ma sebagai isim mausul yang menunjukkan kata sambung yang diartikan dengan asyai'ul ladzi. Baik. Kemudian ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, di pelajaran 16 ini insyaallah taala kita juga akan belajar tentang zu mansubah. Zu mansubah, yaitu zu yang dalam keadaan mansub. Kita akan diingatkan kembali oleh penulis tentang makna dari kata zu. Apa itu makna dari kata zu? Zu bermakna sahib. Apa yang dimaksud dengan sahib? Pemilik, asal. Ya, sahib diantaranya menemani. Dan sahib bisa menunjukkan mana apa? Kepemilikan yang membersamai, yang melekat, selalu sama dia. Pemilikan yang melekat, selalu sama dia. Maka di Al-Quran istri itu juga dinamakan dengan sahibah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Isinya pakai apa? Sahibah. Karena istri senantiasa membersamainya. Sahibah. Demikian pula pemilik rumah, kalau dia punya rumah, rumahnya dia tempati. Itu namanya sahibul bait. Dengar nggak? Mana nih sahibul baitnya? Ya, saya dengar ya. Sahibul baitnya mana? Maksudnya si pemilik rumah yang memang dia tempati. Karena yang orang memiliki rumah dia tempati selalu bersama dia. Maka namanya apa? Sahibul bait. Pemilik rumah yang bersama, yang dia tempati. Berbeda dengan malikul bait. Kalau malikul bait apa? Pemilik rumah toh, tapi dia nggak tempati. Yang malikul bait. Tapi kalau sahibul bait, dia punya rumah dan dia tempati. Karena rumah itu melekat sama dia. Nah, zu ini memiliki makna sahib. Jadi kepemilikannya melekat. Sehingga ketika antum melihat ada kalimat seperti ini, al-waladu zu nazaratin. Ma makna al-waladu zu nazarah? Anak kecil itu mempunyai kacamata. Maksudnya apa? Anak kecil itu punya kacamata dan dikenal kemana-mana dia selalu mengenakan kacamata. Ini namanya zu, kepemilikan yang melekat. Makanya sering diartikan al-waladu zu nazarah, anak kecil itu berkacamata. Dia punya kacamata dan dia kenakan. Berbeda kalau antum mengatakan al-waladu lahu nazarah. Ma makna al-waladu lahu nazarah? Anak kecil itu punya kacamata. Dia semua punya. Dan belum tentu dia pakai. Dan mungkin dipakai sesekali. Tapi kalau zu melekat, selalu dipakai sama dia. Bisa dipahami bedanya? Lam memiliki tapi tidak melekat. Kalau zu apa? Mempunyai tapi membersamai, melekat bersamanya. Baik, contoh yang lain misalnya ar-rajulu zu saubin jamilin. Ma makna ar-rajulu zu saubin jamil? Laki-laki itu memiliki baju yang bagus. Maksudnya apa? Kalau kemana-mana dikenal, ini pasti laki-laki ini apa? Berbaju bagus. Atau dengan ganti warna nih. Ar-rajulu zu saubin aswad. Masya Allah. Kemana-mana pakai baju hitam. Dikenalnya ini si laki-laki berbaju hitam. Itu artinya dari kata zu, untuk menunjukkan sifat. Paham ya? Yang melekat. Tapi kalau kita bilang ar-rajulu lahu saubun aswad, ini hanya menunjukkan mana kepemilikan saja. Bisa dibedakan ya? Bisa ya. Ini maksud bahwasanya zu memiliki makna sahib. Paham? Ya. Nah, ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Di pelajaran 16 ini kita akan belajar zu ketika digunakan dalam kalimat berkedudukan dalam keadaan mansub. Mansub berarti apa? Fathah. Kalau ini kan ya zu-nya gimana nih? Kebaca gak sih ini? Saya kayaknya agak serem juga nih bacanya. Kebaca ya? Zu-nya Masya Allah nih. Dan yang harus sama mata ya, anak beda-beda aja, di anak jelas banget tuh. Di antum Masya Allah. Lah bahasa, saya kebawain deh gini ya. Ya, ini zu-nya kan pakai wawu ya. Nah, ikhwah kita akan belajar bagaimana zu dalam keadaan mansub. Zu ketika dalam keadaan mansub maka berubah zu-nya jadi za. Zu kalau mansub berubah jadi apa? Za. Sebagai contoh misal, saya ulang ya. Ar-rajulu zu saubin aswad, saya ganti. Innar rajula zu saubin aswad. Ini saya gunakan pakai sifat. Innar rajula za as-saubil aswadi. Sesungguhnya lelaki yang mempunyai. Jadi za-nya ini sebagai na'at. Maka nanti antum diingatkan lagi nih. Zu bisa sebagai khobar, bisa sebagai na'at. Kalau ini posisinya na'at. Karena sama-sama ada alif lam, setelahnya apa? Ada alif lamnya. Sesungguhnya lelaki yang berbaju hitam itu, kenapa? Biasanya laki-laki berbaju hitam. Mustahidun, udah gitu aja ya. Apa mustahidun? Rajin. Lihat ikhwah, kata za digunakan. Kenapa? Karena dia sebagai na'at. Mengikuti siapa? Ar-rajulnya. Jadi saya ingin jelaskan bahwasanya kata zu nanti dalam sebuah kalimat bisa berubah menjadi posisinya mansub, tergantung konteks kalimatnya. Ketika ada kata kana, kana tugasnya apa kana? Benar-benar kayak lupa semua nih. Kana apa tugasnya? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Asan merofakkan isim, menasabkan khobar. Saya beri contoh misalnya. Al-masjidu zu manaratin wahidatin. Ma mana al-masjidu zu manaratin wahidah? Masjid itu memiliki menara yang satu. Maksudnya memiliki satu menara. Mungkin nggak menaranya pisah sama masjidnya? Ya nggak mungkin ya. Masjid punya satu menara, menaranya bergabung dengan masjid. Baik. Saya masukkan kata kana. Gimana jadinya? Kanal masjidu. Zunya berubah nggak kira-kira? Tidak. Hah? Sifatnya. Sifat nah berarti nanti. Nah ini repotnya ya. Insya Allah nanti kita belajar. Di sini al masjidu zu mubtada. Zu di sini khobar, bukan sifat. Bedanya gimana Ustaz? Khobar atau sifat? Dulu pernah saya sampaikan rumus simpelnya. Antum hapus saja zu sama setelahnya. Masih ingat gak? Kalau dihapus gak jadi kalimat, oh berarti dia khobar. Tapi kalau dihapus jadi kalimat, oh berarti dia na'at. Karena na'at itu hanya pelengkap. Sedangkan khobar apa? Penyempurna. Coba yang ini. Inna rajula zasaubil aswadi, saya tutup zal aswadinya. Sempurna gak? Sempurna kan? Berarti dia hanya sifat. Nah karena dia sifat, dia wajib ngikutin nih. Rojulnya ada alif lam, maka setelah zanya ada apanya nih? Alif lam, ini menunjukkan sifat. Paham? Nah kalau yang ini al-masjidu dzu manaratin wahidah khobar. Kenapa? Ditutup dia, nggak jadi kalimat. Paham? Iya. Kemudian dianya ma'rifat, setelah zunya nakirah, menunjukkan apa? Dia khobarnya. Nah nanti insya Allah diingatkan lagi nih di latihan. Ini sebagai gambaran aja. Nanti akan lebih jelas di mana di latihannya. Baik. Karena ini adalah khobar, ini tentu saja mudhof ilaih ya. Masjid itu memiliki satu menara. Saya masukkan kana. Gimana jadinya? Kanal masjidu. Nanti khobarnya jadi khobar kana. Berubah jadi apa? Kanal masjidu za. Terus manaratin wahidat. Artinya nanti antum akan belajar kenapa zu kok bisa berubah jadi apa? Jadi za. Nanti ada sebab-sebabnya. Paham gak?
Mudah-mudahan belum paham ya. Kenapa? Kalau udah paham berarti selesai, kita pindah pelajaran 17. Karena nanti akan apa? Dibahas di rinciannya. Ini baru gambaran aja. Paham ya? Jadi kita akan belajar tentang yuridu. Yang kedua tadi apa? Ma mausulah. Yang ketiga gini nih, tentang zu yang dalam keadaan mansub. Kenapa kok bisa jadi mansub? Apa aja sebab-sebabnya dan bagaimana keadaannya. Begitu ya. Kalau paham alhamdulillah. Kalau belum akan dirinci nanti di latihan. Paham ya? Saya hapus ya. Saya lanjut. Biar antum punya gambaran dulu, tahu apa yang mau dipelajari. Kana masjidu za tadi manaratin wahidah. Berubah jadi za karena dia khobar kana. Masjid itu tadinya punya satu menara. Sekarang dia renov jadi dua menaranya. Masya Allah. Misalnya, karena mendirikan lampu. Bisa dipahami nggak? Secara umum bisa ya. Yang lanjut ya. Zaman rotinya itu mudah kelahiran ya? Bukan? Iya benar. Setiap kata zu setelahnya pasti majul sebagai mudhof ilaih. Nggak mungkin tidak majul. Ini singkatnya aja ya. Nanti akan lebih jelas di latihan. Saya akan jelasin lagi zu maknanya apa, kemudian yang sudah kita pelajari apa saja, gitu ya. Paham ya? Dan zu ini paling kompleks. Benar, pembahasan yang paling apa? Kompleks. Karena zu-nya bisa berubah-ubah. Zu, zatu, zawu, zawatu gitu loh. Ya, kemudian dia bisa setelahnya ada alif lam atau tidak, itu ada kaidahnya juga. Lihat zu-nya naat atau bukan gitu. Sangat kompleks padahal semua artinya apa? Mempunyai. Makanya zu ini dibahas 4 kali dalam buku ini. Kalau antum ingat-ingat lagi pelajaran 1, kemudian di pelajaran 9, ketemu lagi ini pelajaran 16, nanti di pelajaran 20-an ada lagi. Ya, karena emang zu ini kompleks banget. Belum selesai, ini belum selesai masuk. Nanti yang majrur juga ada juga. Insya Allah ya, semoga sampai ya. Baik, saya hapus ya. Yang ketiga tadi apa? Zu mansubah. Yang keempat, dalam pelajaran 16 ini kita juga akan belajar tentang al-alamul ma'dul. Tentang apa? Al-alam ma'dul. Alam maksudnya nama. Yang dimaksud dengan alam di sini maksudnya nama, bukan bendera ya. Ya, memang bisa diartikan bendera, tapi maksud dari alam dalam ilmu nahwu maksudnya nama. Kenapa nama dibilang alam? Karena nama itu menjadi tanda buat seseorang. Kalau saya bilang Denny, Denny itu yang mana? Ini kan, bukan yang lain. Tanda kalau Denny itu ini, bukan yang lain. Kalau saya bilang Syamsul, Syamsul yang mana? Yang itu. Kalau saya bilang Alfi, Alfi yang mana? Tanda kan, seperti bendera. Kalau ada merah putih berarti Indonesia kan begitu. Maka dibilang alam. Dalam ilmu nahwu kalau antum dapat buku nahwu ada alam. Alam maksudnya apa? Nama. Ma'dul, apa itu ma'dul? Ma'dul maksudnya adalah yang diubah wazannya dari bentuk asalnya. Jadi alal ma'dul maksudnya adalah nama yang diubah bentuk wazannya. Nah, alam ma'dul yang dimaksud di sini adalah setiap nama yang wazannya diubah. Contoh, ada nama orang namanya Amir. Ini kan bentuk asalnya nih, Amir isim fa'il. Dari kata amaro. Apa itu amaro? Yang memakmurkan. Berarti Amir maksudnya orang yang suka memakmurkan. Maka namanya Amirul Masjid, Masya Allah, memakmurkan masjid. Dan seterusnya. Amir apa? Amir. Nah, kata Amir diubah polanya jadi fu'al. Ini polanya dia apa? Fu'al. Maka jadilah apa? Amir jadi Umar. Berarti kata Umar terjadi ma'dul, gitu dinamakannya. Karena mengalami proses perubahan. Apa arti fu'al? Kan gak ada artinya. Asalnya dari Amir diubah ke pola fu'al, gitu. Maka dinamakan sebagai apa? Alamul ma'dul dikenalnya. Amir jadi Umar. Kemudian misalnya ada nama Hamid jadi apa? Humad misalnya. Atau Habil jadi apa? Hubal. Habil pakai Habil jadi Hubal.
Tapi ini jadi nama berhala ya. Jangan sampai itu nama bahasa Arab bagus sih. Siapa namanya? Hubal. Masya Allah. Dikira dari Arab, ternyata nama berhala orang Quraisy dulu. Hubal. Zuhal itu nama-nama ya, makanya saya digunakan buat nama berhala. Hubal, Zuhal, kemudian dan sebagainya. Nanti kita belajar nama-nama apa namanya? Nama-nama yang kita alamul ma'dul. Nah, alamul ma'dul ini dia tidak boleh bertanwin. Makanya Umar, Umaru, Hubal, Hubalu, Zahil apa? Zuhal. Kenapa sih Ustadz kita belajar alam ma'dul ini? Karena tujuannya ini setelahnya nih. Karena penulis menjelaskan pada kita perbedaan antara ini, satu lagi, ini, satu lagi, ini. Coba kalau gundul, kira-kira Anda bisa baca nggak? Ini apa nih bacanya? Tadi udah disebutnya. Umar. Ini ada wawunya. Apa nih? Amr. Nanti antum yang diajarkan sama penulis perbedaan Umar sama Amr. Kalau Amr tambahin wawu gitu tuh. Ada wawu di akhirnya untuk membedakan antara siapa? Umar dan Amr. Kalau ada alifnya Amir. Itu belajar nanti perbedaan itu. Umar, Amr. Ada apanya di sana? Ada wawunya. Tambahan wawu terjadi untuk membedakan antara Umar dan Amr. Kalau seandainya mansub, nanti Umarnya tetap gitu. Inna Umara. Tapi kalau Amr berubah. Inna Amron. Akhirnya alif. Saya ulang ya. Jadi mengenal tentang alamul ma'dul nanti akan berkaitan dengan mengenal perbedaan antara kata Umar dan Amr. Gimana sih Umar dan Amr kita sebutkan dalam kalimat? Maka mungkin antum sering melihat dalam kitab-kitab nahwu ketika antum buka tentang bab maf'ul bihi. Tentang apa? Bab maf'ul bihi. Nanti antum buka di bab maf'ul bihi. Sering digunakan dalam contoh maf'ul bihi gini kalimatnya. Doroba Dawudu Amran. Doroba Dawudu Amran. Apa artinya? Daud mukul Amr. Gimana bacanya coba? Doroba Dawudu panjang. Dawudu Amran. Kenapa dibaca panjang Daud wawunya? Karena asalnya nama Daud itu ada wawunya. Cuma nggak ditulis wawunya. Dia nggak ditulis, harusnya gini tulisannya nih, Dawudu gini. Cuma dihapus wawunya. Kenapa dihapus? Diambil sama Amr. Makanya Daud kalau buat contoh nahwu selalu mukul Amr. Kenapa? Mana wawu ada diambil sama antum. Maka saya jadikan buat contoh. Makanya ketika antum dapatkan nama Daud, antum nggak boleh baca Daud, salah. Tapi baca gimana? Dawudu, walaupun nggak ditulis wawu. Paham? Akhirnya dibuatlah jadi anekdot dalam kitab-kitab nahwu, selalu dibuat kalau pembahasan maf'ul bih, doroba Dawudu Amran, gitu. Biar kita ingat, Daud itu dibaca panjang walaupun nggak ada apanya, wawunya. Di mana wawunya Daud? Diambil sama Amr. Begitu. Makanya selalu dalam contoh kalimat Daud mukul Amr, gitu. Coba aja untuk buka buku nahwu banyak menggunakan apa contoh ini. Jadi pahami nggak? Ingin menjelaskan bahwa Daud walaupun gak ada wawunya dibaca panjang. Maka nanti kalau antum baca Quran, antum akan lihat. Misalnya dalam ayat nanti nama Daud disebutkan Nabi Daud ada tulisan wawu kecilnya. Ada wawu kecilnya. Untuk memudahkan kita itu dibaca panjang. Baik. Paham gak nih? Paham ya insyaallah ya. Baik, nanti kita akan belajar alamul ma'dul dan perbedaan antara Umar dan Amr sekaligus itu ya. Kemudian ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di pelajaran 16 ini kita juga akan belajar ya tentang perbedaan al-farqu bainal Qur'ani wal mushaf. Al-farqu bainal Qur'ani wal mushaf. Perbedaan antara Quran dan mushaf. Kira-kira sama atau beda Quran sama mushaf? Nah, sering terjadi kesalahan ketika seseorang menggunakan kata Quran dan mushaf. Contoh yang salah adalah ketika antum mengatakan Qurannya jangan ditaruh di bawah,
tolong dong Qurannya ditaruh atas. Ana minta dong Qurannya. Quran itu adalah kalamullah, ayat-ayat yang kita baca. Itu namanya Quran. Ayat yang kita baca, yang kita hafal, itu namanya Al-Quran. Paham? Adapun mushaf maksudnya adalah lembaran-lembaran yang dikumpulkan jadi satu. Yang di dalam lembaran tersebut ada apa? Ayat-ayat Al-Quran. Jadi fisiknya mana sih? Nah, ini mushaf. Hada huwal mushaf. Ini namanya mushaf. Kenapa? Karena ini berisi lembaran-lembaran yang di dalamnya ada apa? Ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau antum gunakan mushaf, antum bilang gini, do'al mushaf alal maktab. Ya akhi, hatil mushaf. Wahai akhi, berikan saya mushaf. Aina ta'khudul mushaf? Di mana kamu mengambil mushaf? Tapi kalau Quran kita gunakan ya akhi iqra al-Quran. Ya akhi ihfaz al-Quran. Dan tidak tepat kalau antum bilang ya akhi do al-Quran alal maktab. Quran nggak bisa diletakkan di atas meja. Yang bisa diletakkan apa ya? Mushafnya. Quran itu dibaca dan dihafal, ditadaburi, diamalkan. Tapi mushaf ini fisiknya yang kita bawa, yang kita pegang. Jadi kalau ada di bawah, antum bukan bilang, akhi Qurannya diantara situ. Bukan Quran, tapi apa? Mushaf. Ini nanti akan dijelaskan sama penulis tentang perbedaan Quran dan mushaf. Karena ternyata kenyataannya masih banyak seorang salah di dalam membedakan antara Quran dan mushaf, dikiranya sama. Paham tuh? Semoga dipahami ya. Kemudian ikhwah, dalam pelajaran 16 ini kita juga akan belajar tentang perbedaan antara akhor dan ukhra. Masih ada yang pernah dengar istilah akhor dan ukhra? Mana akhor? Yang lain. Ukhra juga sama, yang lain. Cuma nanti ada perbedaan. Akhor untuk muzakkar, sedangkan ukhra untuk muannas. Ya Ustaz, uridu qalaman ahmar wa qalaman akhor. Tapi kalau muannas, ya Ustaz, uridu hakibatan hamra wa hakibatan ukhra. Hada talibun jadidun ismuhu Ahmad wa hada talibun akhar ismuhu Muhammad. Hadihi talibatun jadidatun ismuha Fatimah wa hadihi talibatun ukhra. Dan ini pelajar yang lain, makanya ukhra untuk muannas. Nanti kita belajar insya Allah. Apa jamaknya nanti akan dipelajari juga. Baik, singkat aja. Kemudian ikhwah fillah, kita juga akan belajar tentang memuannaskan kata sifat yang datang dengan pola af'alu. Apa muannasnya kata sifat yang datang dengan pola af'alu? Ada gak kata sifat datang dengan pola af'alu? Ada. Aswad, ahmar, apa lagi? Azraq. Kemudian a'ros, pincang. Ya, a'ma, buta. Betul. Nah, kata-kata sifat yang berpola seperti ini itu muannasnya apa? Apakah aswadah, ahmaroh, tambahin tamar buto? Ternyata enggak. Polanya nanti kita akan diajarkan oleh penulis berubah pola af'alu menjadi pola fa'la'u. Jadi aswad muannasnya nanti jadi sauda'u. Ahmar hamra'u. A'raj arja'u. A'ma amya'u. Nanti belajar gitu. Jamaknya polanya fu'lun. Jamaknya apa? Polanya fu'lun. Berarti aswad nanti jamaknya sudun. Ahmar jamaknya humrun. Makanya Nabi bilang humrun ni'am. Kemudian a'rad jamaknya urujun. A'ma jamaknya umyun. Nanti muncullah ketemu umyun apa? Summum bukmun umyun. Itu jamak semua. Semut, bukmun dari kata abkam, bisu. Jamaknya bukmun. Umyun dari kata ama. Nanti belajar lah insya Allah. Ini poin berikutnya. Banyak kan ya? Banyak 16 ya? Banyak, alhamdulillah. Kemudian setelahnya kita akan belajar tentang ungkapan kata ma'adri. Apa itu ma'adri? Nggak tahu. Apa beda dengan la adri? Nanti dibahas ya. Kemudian berkaitan dengan ungkapan ma uridu syai'an, ma ra'aitu syai'an.
Antum tahu kata syai'? Mana syai'? Sesuatu. Bagaimana sih kata syai'un kalau diletakkan dalam kalimat negatif? Apa maknanya? Ma uridu syai'an. Ma mana ma uridu syai'an? Saya tidak ingin apapun, sekecil apapun itu saya gak mau. Untuk menunjukkan mana keumuman. Ya akhi, harra'aita syakhsan fil fasli. Kamu lihat ada seseorang di kelas, ana ma ra'aitu syai'an. Berarti apa? Dia gak lihat apapun. Sampai meja-mejanya, kursi-kursi pun gak ada. Namanya ma ra'aitu syai'an. Ya akhi, mada akalta fis sabah? Kamu tadi di pagi hari makan apa? Atau bilang, ana ma akaltu syai'an. Artinya apa? Saya gak makan apapun. Jangankan roti, Ustaz. Jangankan nasi. Roti yang sekecil apapun saya gak makan. Karena menunjukkan mana keumuman. Nanti kita belajar ini syai'an. Baik, itu adalah beberapa poin pembahasan yang insya Allah akan kita pelajari pada 16 ini. Lumayan cukup banyak, kompleks. Saya ulang. Yang pertama tentang yurid, yang kedua tentang ma mausulah, yang ketiga tentang zu mansubah, alamul ma'dul, yang keempat dan perbedaan antara umar dan amar, yang kelima berkaitan perbedaan Quran dan mushaf, yang keenam akhor dan ukhra, yang ketujuh tentang memuannaskan af'alu, yang kedelapan ma'adri, kesembilan ma'uridu syai'an. Dan insya Allah kalau sudah selesai semua diujikan bersama pelajaran 14. Masya Allah. Cukup selesai? Insya Allah sudah bisa dipahami. Baik, ini gambarannya ya. Baik, ini kalau belajar kaidah begitu ya. Tapi ternyata penulis menyampaikan pada kita kaidah ini melalui apa? Metode yang insya Allah bertahap. Ya, dimulai dari percakapan, kemudian satu persatu akan dirincikan. Baik, sebelum kita baca nas percakapan dari pelajaran ini di hiwar, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan ikhwan ditanyakan. Kalau tidak ada silakan atau buka hiwarnya seperti biasa. Setelah mukadimah kita akan awali dengan apa? Membahas percakapan. Dan dalam percakapan itu akan disinggung terkait tadi kaidah yang disebutkan. Rinciannya nanti akan ada di setiap pelatihannya. Begitu ya. Hal min soal kalau tidak ada, tafadhol iftahu al-hiwar min ad-darsi as-sadisa asyar. Apa soalnya? Gak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Silakan dibuka nas percakapan pelajaran 16. Iftahu al-hiwar min ad-darsi as-sadisa asyar. Istami'u jayidan hadhil qiraah. Cukup dengarkan dulu ya, jangan diikuti sambil antum perhatikan tadi beberapa poin yang disebutkan ada dalam percakapan ini. Istami'u jayidan, dengarkan baik-baik. Percakapan ini berlangsung antara ayah dan juga beberapa anak-anaknya. Istami'u jayidan. Mada aturiduna syai'an minasuqi ya abnai? Ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suqi ba'da salati. Na'am, nuridu asya'a katsiratan. Mada turidu ya Umar? Uridu qalaman. Ama 'indaka qalam? Bala, 'indi qalamun azraqu. Uridu qalaman ahmara. Mada turidu anta ya Amru? Uridu daftaran. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi? Bala, walakinna dzaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Uridu daftaran dza waraqin musattarin. Saya ulang. Uridu daftaran dza waraqin musattarin. Mada turidu anta ya Hishamu? Ana ma uridu syai'an al-ana. Aina akhuka al-Husainu? Huwa fil hammami. Mada yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Mada turidna ya banatu? Ya abati anta
ya abati anta ashtaraita li milafan qabla usbu'in uridul ana milafan akhara mada turidina anti ya Hafsah uridu haqibatan ama indaki haqibatun bala inni haqibatun hamra'u uridu haqibatan ukhra sauda'a mada turidina ya Su'adu indi mistaratun sagiratun uridu ukhra kabiratan wa mada turidina anti ya Laila uridu mushafan za harfin kabirin ama turidina syai'an ya Salma bala uridu mu'jaman ingriziyan wa akhara faransiyan itu bukan Faransa ya, Faransian. Di antum Faransian atau Faransa? Faransian. Bagus, berarti ini yang salah nih. Wa akhara Faransian. Ama turidu ummuka syai'an? Ma adri. As'aluha? Na'am, is'aliha. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalirin. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal kumash. Khudh hadzal namudaja ya abati. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Walan istami'u jayidan hadil qira'ah summa karriruha. Sekarang dengarkan dan diikuti bacaannya. Istami'u wa karriru. Dengarkan kemudian diikuti. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i. Tafadhalu. Aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i. Anal ana adhabu ilal masjidi. Wa sa'adhabu ila suqi ba'da as-salati. Na'am, nuridu asya'a katsiratan. Mada turidu ya Umaru? Uridu qalaman. Ama indaka qalam? Bala indi qalamun azraqu. Uridu qalaman ahmara. Mada turidu anta ya Amru? Uridu daftaran. Ama ashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi? Bala walakinna dzaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Uridu daftaran dza waraqin musattarin. Mada turidu anta ya Hisham? Ana ma uridu syai'an al-ana. Kalau antum baca wasal, ana ma uridu syai'anil ana. Ya, diberikan dengan nun wiqayah. Syai'anil ana. Tapi kalau diputus syai'an al-ana. Aina akhukal Husainu? Huwa fil hammami. Mada turidu? Mada yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Mada turidna ya banatu? Ya abati anta ashtaraita li milafan qabla usbu'in. Uridu al-ana milafan akhara. Mada turidina anti ya Hafsah? Uridu haqibatan. Ama indaki haqibatun? Bala indi haqibatun hamra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a.
Mada turidina ya Su'adu? ماذا تريدين يا سعاد Indi mistaratun sagiratun عندي مسطرة صغيرة Uridu ukhra kabiratan. أريد أخرى كبيرة Wa mada turidina anti ya Laila? وماذا تريدين أنت يا ليلى Uridu mushafan da harfin kabirin. أريد مصحفا على حرف كبير Ama turidina syai'an ya Salma? أما تريدين شيئا يا سلمى Bala, uridu mu'jaman inggriziyan wa akhara faransiyan. بلى أريد معجما إنجليزيا وآخر فرنسيا Ama turidu ummuka syai'an? أما تريد أمك شيئا Ummuki yang benar ya, saya ulang. Ama turidu ummuki syai'an? أما تريد أمك شيئا Ma adri as'aluha? ما أدري أسألها Na'am is'aliha. نعم اسأليها Takhruju summa tadkhulu ba'da qalirin. تخرج ثم تدخل بعد قليل Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal kumashi. هي تقول إنها تريد 3 أمتار من هذا القماش Khudh hadzal namudaj ya abati. خذ هذا نموذج يا أبت Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. سأشتري لكم ما تريدون إن شاء الله. Barakallahu fikum, kita pahami ya sama-sama tanggal faedah dari percakapan ini. Kita lihat yang pertama, ayahnya bertanya, aturiduna syai'an. Lihat, kata turidu digunakan dalam bentuk jamak. Aturiduna, apa mana aturiduna? Apakah kalian ingin? Lihat kata syai'an mansub. Kenapa ikhwah? Syai'an di mana ada mansub? Maf'ulun bihi. Tadi saya bilang ya, kata yurid digunakan butuh objek. Objeknya kalau benda langsung mansub. Apakah kalian menginginkan sesuatu minas suqi ya abnai? Sesuatu dari mana? Dari pasar, wahai anak-anakku. Kata ayahnya, Anal ana alhabu ilal masjidi. Saya al-ana sekarang azhabu ilal masjidi. Saya sekarang pergi ke masjid. Maksudnya akan pergi ke masjid. Ilal masjidi majrur karena ada ilah. Wa sa'adhabu pakai sin, udah belajar. Mana wa sa'adhabu? Dan saya akan pergi ila suqi ba'da salati. Ke pasar ba'da salati, setelah salat. Salat majrur karena ada ba'da. Jadi ayahnya mau pergi ke masjid, kemudian setelah ke masjid kemana ikhwah? Ke pasar. Maka ditanya, kalian ini sesuatu tidak? Kira-kira kalau anak-anak ditanya gitu mau gak? Mau lah. Maka anak-anaknya apa bilangnya? Naam, nuridu asya'a katsiratan. Dipancing ya. Langsung. Ya, panas gitu, panas ya. Ya. Hal nuridu syai'an ya abnai, naam. Jawabannya kata anak apa? Naam, iya, nuridu. Pakainya nun. Pakai nun kenapa? Karena kami nuridu asya'a katsiratan. Apa kata anak-anaknya? Iya, kami ingin sesuatu yang banyak. Nah, asya ini jamak dari kata syai'un. Dan jamaknya tidak boleh bertanwin. Makanya di situ asya'a. Sifatnya katsiratan bertanwin. Kenapa dia nggak bertanwin? Karena dia mengikuti jamak dengan wazan af'ila'u. Af'ila'u seperti abna'a, seperti yang af'ila'u itu atibba'u. Kemudian asdiqa'u, aghniya'u. Nah, setiap jamak yang berpola seperti ini maka tidak bertanwin. Nah, asya asyiya'u itu, asyiya'u. Cuma hamzahnya dibuang jadi asya'u. Intinya, gampangnya, kata asya gak boleh bertanwin. Kenapa gak boleh bertanwin? Karena jamaknya ngikutin pola af'ila'u seperti asdiqa dan seterusnya. Baik, apa kata anak-anaknya? Iya, kami ingin apa? Sesuatu yang banyak. Ayahnya kemudian bertanya satu-satu. Anaknya banyak lagi kebetulan. Ditanya satu-satu.
Mada turidu ya Amr atau Umar? Umar. Kenapa Umar? Gak ada wawunya. Nanti kan kalau belajar gundul kan gak ada harokatnya. Kalau baca gundul gak ada apanya? Harokat. Kalau tulisannya hanya begini ain mim ra berarti Umar. Paham ya? Umar. Tapi kalau ada wawunya Amr. Ainnya panjang Amir. Ainnya pendek, mimnya panjang Ammar. Gitu ya. Beda-beda ini bentuknya. Baik. Apa yang kamu inginkan wahai Umar? Apa kata Umar? Uridu qalaman. Langsung mansub ya kata benda. Apa kata Umar? Saya ingin pena, semua pena tok. Ama indaka qalam? Ditanya sama ayahnya. Ama indaka qalam? Apa nama indaka qalam? Iya. Ama maksudnya tidakkah? Bentuk kalimat tanya negatif. Tidakkah kamu sudah punya pena? Akan ditanya. Mau sesuatu tidak? Ya, berarti bebas kan yang mau apa aja. Ama indaka qalam? Tidakkah kamu sudah punya pena? Apa kata Umar? Bala indi qalamun azraq. Makanya bala karena jawaban dari pertanyaan negatif. Bala iya indi qalamun azraq. Kata Umar apa? Saya sudah punya pena berwarna hijau. Berwarna biru. Uridu qalaman ahmara. Kata Umar apa? Saya ingin pena berwarna merah. Qalaman mansub maf'ul bi, ahmara sebagai naatnya. Kemudian lanjutannya ayahnya bertanya kepada Amr. Mada turidu anta ya Amr? Sekarang Amr karena ada apanya ikhwah? Ada wawunya. Apa yang kamu inginkan wahai Amr? Kata Amr apa? Uridu daftar. Kita diajarin ya, setelah uridu maf'ul binya mansub nih. Saya ingin buku tulis. Ayahnya bilang lagi, amashtharaitu laka daftaran fil usbu'il madi. Kata ayahnya apa? Bukankah? Betul. Kalau ada bentuk negatif langsung aja bukankah. Bukankah saya sudah memberikan untukmu apa? Buku tulis di pekan lalu. Bala. Tapi kan kamu tanya, kamu mau ingin apa gitu. Bala kata Amr, walakinna. Mana walakinna? Akan tetapi dakad daftara. Kenapa dia mansub? Karena lakinna seperti teman-temannya inna. Akan tetapi buku itu, kenapa buku itu? Waraquhu ghairu musattarin. Iya, kertasnya tidak bergaris. Coba saya tanya sama antum. Lakinna kan busu isim inna, isim lakinna sama khobar lakinna. Isim lakinnanya udah ketemu nih. Zaka daftarnya badalnya kan. Mana khobar lakinnanya? Waraku. Hah? Waraku. Waraku. Kalau seandainya waraku sebagai khobar berarti boleh dititik dong. Oh, berarti goiru berarti ya? Hah? Goiru berarti. Apa? Goiru. Terus warakunya apa? Itu ini ya. Asan. Barakallahu fiik. Khobar apa? Jumlah ismiyah. Di sini khobarnya khobar jumlah ismiyah. Jadi warakuhu cirinya apa kalau jumlah ismiyah? Ada domir yang kembali ke kata sebelumnya. Jadi warakuhu ini sebagai mubtada 2. Ghairu musattarin khobar 2 dan dia mudhof ilaih. Antum bilang nanti mubtada 2 dan khobar 2, khobar jumlah ismiyah ini sebagai khobarnya lakinna, gitu ya. Jadi khobarnya itu satu kesatuan kalimat. Waraquhu ghairu musattarin itu sebagai apa? Khobar jumlah ismiyah. Paham enggak? Paham ya? Baik. Walakin dzaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Akan tetapi buku tulis itu kertasnya ghairu apa ghairu tadi artinya? Tidak bergaris. Uridu daftaran, kata Amr apa? Saya ingin buku tulis za. Nah, kedudukan za-nya sebagai apa? Sebagai sifat, betul. Makanya dia ngikutin nih. Dan lihat kalau dihapus nggak mempengaruhi kesempurnaan kalimat, ya kan? Saya ingin buku tulis sudah selesai. Za-nya hanya sifat. Za warakin musattarin.
Saya ingin apa? Buku tulis yang punya kertas yang bergaris. Jadi yang dipunya sama Amr gak bergaris, dia ingin apa? Kertas bergaris. Ayahnya kemudian bertanya lagi pada anaknya yang lain, "Mada turidu anta ya Hisham?" Dicatat tuh sama ayahnya. Ini mau pera, ini mau buku tulis. "Mada turidu anta ya Hisham?" Apa yang kamu inginkan wahai Hisham? Apa kata Hisham? "Ana ma uridu syai'an al-ana." Kata Hisham apa? Ya, saya gak mau sesuatu apapun sekarang. Masya Allah, ini kayaknya paling soleh ini. Gak mau nyusahin ayahnya. Nah di sini ada kata syai'an, ada ma, apapun gak mau nih. Nah, saya gak usah deh. Abi gak usah hari ini. Ya, besok aja banyak. Hari ini gak mau. Kemudian aina aku kalau Husain, kata aja apa? Di mana saudaramu yang bernama Husain? Ya. Ini alif lam yang ada pada nama, bukan alif lam ta'rif ya. Alif lam di lamhil asal namanya. Baik, di mana saudaramu yang bernama Husain? Apa kata Hisham? Huwa fil hammam. Di mana? Dia lagi di kamar mandi. Mada yuridu huwa? Ditanya sama ayahnya. Mada yuridu huwa. Sekali ini saya belajar ya, kalau ana urid, kalau huwa yurid gitu maksudnya. Apa yang dia inginkan? Apa kata Hisham? Huwa yuridu halawa. Dia ingin manisan. Halawa jama dari kata halwa. Halwa itu manisan. Kemudian ayahnya bertanya, "Mada turidna ya banat?" Sekaligus saya belajar nih berubah. Turidna buat siapa turidna? Antunna. Apa yang kalian inginkan wahai anak-anak perempuan? Kata Aisyah, "Ya abati." Ya. Panggilnya pakai abati. Wahai ayahandaku. Biar dibeliin. Kalau disuruh ya abi. Kalau ya abati. Sopan ya. Wahai ayahandaku. Antas taroitari, kata Aisyah apa? Kamu istaroitari, telah memberikan apa? Untuk saya milafan qabla usbu'. Mana milafan ikhwan? Map. Milaf artinya map. Telah memberikan saya map minggu yang lalu. Uridul ana milafan akhara, kata Aisyah apa? Sekarang saya ingin milafan akhar, map yang lain. Ini kita belajar kata akhar nih, karena dia mensifati milafan yang muzakkar. Kemudian ayahnya bertanya, "Mada turidina anti ya Hafsah?" Kata ayahnya apa? Apa yang kamu inginkan wahai Hafsah? Pakainya turidin karena anti. Kata Hafsah, "Uridu haqibatan." Apa? Saya ingin tas. Tanya lagi sama, "Ama indaki haqibah?" Bukankah kamu sudah punya tas? "Bala indi hakibatun hamra." Kata Hafsah apa di sini? Iya, saya sudah punya tas berwarna merah. Pakainya hamra, bukan ahmar lagi, karena dia mensifati muannas. Uridu hakibatan ukhra, bukan akhar, pakainya apa? Ukhra, muannas. Dan saya ingin tas yang lain. Yang mana nih? Saudaa, yang berwarna hitam. Ini ayahnya baik banget ikhwah. Dibeliin semua ya, anaknya banyak dibeli semua, kayak Imam. Mada turidina ya Su'ad? Kemudian ditanya lagi anaknya namanya Su'ad. Apa yang kamu inginkan wahai Su'ad? Kata Su'adnya apa? Indi mistaratun sagira. Dia langsung bilang aja ya, indi mistarat. Dia langsung bilang uridu mistarat. Nanti ditanya lagi, "Alma indaki mistarat?" Dia tahu bakal jawaban itu, langsung dijawab, "Indi mistaratun sagira uridun ukhra kabirah." Gitu katanya. Saya punya apa? Ya, penggaris yang kecil, uridu ukhra kabirah. Saya ingin apa? Yang lain yang besar. Ukhra pakainya ya, karena dia mensifati yang muannas. Wa mada turidina anti ya Laila? Dan apa yang kamu inginkan wahai Laila? Dijawab sama Laila, Masya Allah, uridu mushafan za harfin kabir. Kata Laila apa? Saya ingin mushaf, bukan Quran. Mushaf, karena fisiknya ya. Saya ingin mushaf yang memiliki apa di sini? Huruf yang besar. Pakainya za karena dia sifat na'at untuk mushafnya. Ama turidina syai'an ya Salma? Tidakkah kamu ingin sesuatu wahai Salma? Gitu ya. Apa kata Salma? Bala. Iya.
Uridu mu'jaman Inglisian. Kata Salma apa ikhwah? Saya ingin kamus yang berbahasa Inggris wa akhara Faransia, dan yang lain berbahasa Prancis. Ditanya lagi sama ayahnya, ama turidu ummuka syai'at? Tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Ama turidu ummuki syai'at? Pakainya di sini turidu karena iya. Dijawab sama-sama apa? Tafadhol. Ma adri. Mama nama adri? Saya tidak tahu. Pakainya ma karena sekarang tidak tahu. Ya, kalau la adri memang nggak tahu secara hukum asalnya. Ma adri biasanya saya tahu, cuma sekarang saya nggak tahu. Ma adri, saya nggak tahu sekarang. As'aluha, mana as'aluha? Apakah saya tanyakan kepadanya? Apa kata ayah? Naam is'aliha. Iya. Tanyakan kepadanya. Hak kembali ke Umi. Salma kemudian takhruju summa tadkhulu ba'da qalil. Salma apa nih? Keluar, kemudian masuk beberapa saat kemudian. Jadi keluar nanya ke ibunya, masuk. Kemudian berkata pada ayahnya, taqulu inna, mama la taqulu? Dia berkata, maksudnya ibunya. Ibunya tadi berkata, inna, sesungguhnya dia, ibunya tadi, turidu salasata amtar, ingin berapa? 3 meter min hadal kumash, dari kain ini. Kumash bermakna kain, ingin 3 meter dari kain ini. Khudh hadan namudaja ya abadi. Kata Salma apa? Khudh, ambillah, namudad bermakna misal, contoh. Ambillah contoh ini wahai ayahku. Lihat akhirnya, Masya Allah, kata ayahnya, sa'ashtari lakum. Mana sa'ashtari lakum? Saya akan memberikan untuk. Mana maf'ul bihi-nya? Mana maf'ul bihi-nya? Sa'ashtari kan fi'il fa'il nih, ya kan? Ashtari fi'il fa'ilnya ana. Lakum untuk kalian muta'alik. Mana objeknya? Saya akan memberikan apa? Ma-nya. Objeknya berarti ma mausulah, maf'ul bihi. Nah, turiduna ini sebagai silah mausulnya. Saya bilang gitu. Apa yang akan diberi oleh ayahnya? Saya akan memberikan apa saja yang kalian inginkan. Luar biasa. Jadi apa saja tadi kalian inginkan, saya berikan semuanya. Insya Allah. Itu makna dari ma mausulah, memberikan umum. Luar biasa. Masya Allah ini. Ayah yang baik hati ya. Berikan semuanya. Barakallahu fikum. Itu dari kaidah terkait percakapan tadi. Ada yang mau ditanyakan ikhwah terkait percakapannya? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, insya Allah untuk latihannya akan kita bahas di pekan depan ya. Begitulah. Tafadhol ya Aksamsu. Ini ada perbedaan kepada anak-anak ada pertanyaan. Seperti mada turidu ya Umar. Ya. Kemudian kepada anaknya yang lain yang perempuan, mada turidina anti. Bagus. Iya. Baik, barakallahu fikum. Pernah saya sampaikan juga dan singgung pada antum sekalian. Ketika antum membuat sebuah pertanyaan dan pertanyaannya antum ulang beberapa kali. Kalau seandainya pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama, maka pertanyaan yang antum berikan pada orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat, maka ahsannya dalam bahasa Arab antum taukidkan dengan domir setelahnya. Misal saya tanya sama Abdul Qawi, ya Abdul Qawi, mada turid? Mada turid, bebas apa aja. Uridu qalaman. Wa mada turidu anta? Wa mada turidu anta ya Syamsul? Asal wa mada turidu anta ya Pasutoro? Hakada. Paham toh? Sama yang akan ditanya, kaifa haluka ya akhi? Al-jawab, antum bertanya lagi, wa kaifa haluka anta? Gitu. Jadi dalam bahasa Arab membuat suatu pertanyaan dengan pertanyaan yang sama, untuk yang kedua diberikan taukid. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya? Gitu tuh. Lebih kuat. Mada turid, apa yang kamu inginkan? Wa mada turidu anta, kalau kamu apa yang kamu inginkan? Jadi dia lebih apa? Lebih tegas. Paham? Mas muka ya akhi, ismi Ahmad, wa mas muka anta hakana. Dan pahami? Ya, makanya antum bisa lihat di sini. Yang pertama nggak ada ya.
Kanan. Yang di sini pertamanya. Ya. Mada turidu ya Umar. Yang pertama ya. Karena pertama. Tapi yang keduanya lihat. Wa mada turidu anta ya Amr. Lanjutannya terus. Wa mada turidu anta ya Hisham. Wa mada turidu. Kenapa? Karena pertanyaannya sama untuk berikan taufik. Begitu. Paham? Bagus tanyanya Bang. Barakallahu fiik ya Asam. Ada lagi yang lainnya? Ustaz, Tafadhal ya Alfi. kalau sila mausulah berarti kita bilang di i'rabnya la mahalla laha min al-i'rab Ustaz. Sahih. La mahalla laha min al-i'rab. Kenapa Ustaz? Kenapa enggak ada? Iya, bagus pertanyaannya. Kenapa dibilang la mahalla laha min al-i'rab? Karena dia tidak ada lagi kaitannya dengan yang lain. Sebagai contoh kalau antum mengatakan begini, misalnya uridu kitaban akhadahu al-ustadu. Aku ingin sebuah kitab. Atau langsung aja pakai uridu kitaban pakai apa namanya jar majrur. Uridu kitaban alal maktabi. Saya ingin buku yang di atas meja. Perhatikan kalimat ini. Yang bilang uridu fi'il fa'il. Kitaban sebagai apanya? Maf'ulun bi. Alal maktabi jar majrur. Jar dan majrur yang datang setelah isim nakirah. Antum bilang jar wa majrurun fi mahalli nasbin na'at gitu. Dia masih apa? Punya kaitan dengan sebelumnya, makanya punya apa? I'rab lagi. Paham? Contoh yang lain misalnya uridu kitaban akhadahul ustad. Pakai kalimat sekarang. Uridu apa? Kitaban akhadahul ustad. Saya ingin buku yang diambil sama ustad. Antum bilang begini nanti jawabnya. Uridu fi'il fa'il, kitaban maf'ulun bihi. Akhadha ini kan fi'il. Paham ya? Punya maf'ul bih yang kembali pada kitab. Ustadznya fa'il. Antum bilang nih, kalimat ini kalau seandainya nggak punya i'rab lagi, antum bilang kalimat ini la mahalla laha minal i'rab gitu. Tapi kenyataannya dia masih punya i'rab, yaitu apa? Sebagai na'at. Berarti antum bilang gak mahala laha minal i'rab. Nah, keseluruhan kalimat dari uridu sampai ustad, kalimat seluruhannya antum baru bilang nih, seluruh kalimatnya la mahalla laha minal i'rab. Artinya apa? Ketika sebuah kalimat tidak lagi memiliki kaitan dengan sebelumnya, maka dia dibilangnya la mahalla laha atau la mahalu lahu minal i'rab. Nah, kasus untuk silah mausul, atau bilang kan begini nih. Lakum ma turiduna insyaallah. Ma-nya kan maf'ulun bihi. Paham? Turidunya apa? Fi'il, kemudian fa'il. Selesai ya? Nah, ini namanya apa? Silah mausul. Nah, silah mausul ini dibilangnya la mahalla laha minal i'rab karena udah gak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat yang lain. Dia hanya penyambung untuk ma-nya saja. Begitu intinya. Semoga dipahami. Paham? Ya, itu istilah adalah mahalla laha minal i'rab. Baik, nanti insya Allah akan kita bahas bahwasanya silah mausul nanti bisa berbentuk jumlah fi'liyah, bisa berbentuk apa? Jar wa majrur. Nanti akan lebih jelas lagi akan kita bahas terkait tentang ma mausul. Ya, demikian Alfi, semoga dipahami. Kalau ada lagi silakan, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini dulu ikhwah. Insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan soal terkait tentang percakapan dan juga soal berkaitan dengan kaidah akan kita bahas insya Allah di pekan depan. Semoga Allah memudahkan dan tidak ada halangan apapun ya. So, barakallahu bikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum bi hadhihi al-muhadarah. Fahiyya bina nahtati bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah terkait kaidah kita bahas di pekan depan soal-soalnya, semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.